anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana kesempatan ini kembali kita boleh belajar, di mana dalam pembelajaran ini kita akan memasuki di tematik tema 1, subtema 4, dan di pelajaran yang kelima. Anak-anak juga boleh dilihat bukunya ya, di buku tematiknya. Nah, buku tematiknya halaman 173 tentang perkembangbiakan spora. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan tunas, dan ada yang menggunakan secara umbi ya. Dan juga kali ini kita mau belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan spora. Perkembangbiakan dapat dilakukan dengan spora ya, bukan hanya dengan biji saja, bukan hanya dengan tunas saja, bukan hanya dengan umbi-umbian saja, tetapi secara spora juga tumbuh-tumbuhan dapat berkembang biak. Apa sih itu spora? Kita akan melihat ya anak-anak. Nah, yang perlu kita ketahui, tumbuhan berkembang biak ada dua cara ya anak-anak, yaitu vegetatif dan generatif. Itu yang harus kita ketahui ya. Jadi tumbuhan berkembang biak ada dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Apa itu vegetatif? Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, atau dia berkembang biak dengan sendirinya tanpa memerlukan perkawinan dari tumbuhan lain atau sesama jenisnya, atau tumbuhan ada laki-laki atau betinanya. Nah, jadi anak-anak, vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Sementara perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, misalnya melalui penyerbukan bunga yang dari yang jantan, terus ada di penyerbukan yang betina juga, dan dibawa oleh lebah. Itu yang terjadi secara kawin untuk perkembangbiakan generatif ini. Jadi anak-anak boleh pahami ya, boleh diingat. Jadi ada dua cara yang Mister sampaikan tadi. Ada vegetatif dan generatif. Vegetatif secara tidak kawin, sedangkan generatif secara kawin. Nah, spora merupakan cara perkembangbiakan vegetatif. Apa tadi vegetatif? Secara tidak kawin. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Mister ulangi, spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, kalau anak-anak perhatikan di latar belakang video ini, itu merupakan contoh tumbuh-tumbuhan atau pakuan ya, tumbuh-tumbuhan pakuan. Apakah ini maksud dengan perkembangbiakan spora? Ayo anak-anak kita lihat. Perkembangan vegetatif alami ya, artinya bahwa spora itu perkembangan vegetatif alami tanpa bantuan daripada manusia. Kalau vegetatif buatan artinya perkembangbiakan yang dibuat oleh manusia seperti stik, percangkokan, itu adalah vegetatif buatan. Nah, sedangkan perkembangbiakan spora ini, secara spora ini adalah perkembangan vegetatif alami ya. Perkembangan vegetatif alami adalah yang dilakukan dengan spora ini. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Jadi anak-anak, spora terletak pada kotak spora atau sporagium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Bisa ulangi ya. Spora terletak pada kotak spora atau sporagium
yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Nah, sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Kita akan lihat yuk. Nah, rupanya sporanya seperti ini ya. Kalau anak-anak boleh lihat, mungkin ada tanaman di rumah yang sejenis paku-pakuan ya. Nah, biasanya kita jumpai, kalau anak-anak juga perhatikan di halaman 173. Nah, ada bintik-bintik hitam pada belakang daun. Nah, bintik-bintik hitam ini mudah terbang ya. Kalau kena tiup angin, maka bintik-bintik hitam itu akan lepas daripada daun, kemudian terbang dan hinggap di tanah. Kemudian ini akan menjadi tumbuhan pakuan yang baru ya, tumbuhan pakuan yang baru. Nah, oke, ini anak-anak, ini jenis-jenis spora yang menempel pada daun paku ya. Nah, daun paku-pakuan ini kita jumpai di lingkungan sekitar kita ya, di tempat kita banyak sekali ya tumbuhan ini. Nah, rupanya tumbuhan ini berkembang biak dengan spora ya. Ini yang harus kita ketahui. Tumbuhan paku-pakuan ini berkembang biak dengan spora. Nah, itu spora yang menempel pada belakang daun itu ya. Nah, kita akan melihat daur hidup tumbuhan paku. Daur hidup tumbuhan paku. Nah, itu tumbuhan paku dewasa. Ada sorus, ada sporagium. Nah, sporagium kemudian ada meiosis, ada spores. Nah, anak-anak boleh perhatikan ya, proses bagaimana dari spora itu menjadi tunas atau menjadi paku kecil, kemudian menjadi paku dewasa. Itu merupakan proses daur hidup tumbuhan paku. Nah, ini adalah gambar tumbuhan paku ya, anak-anak. Saat sporagium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Jadi sporagium yang menempel pada daun itu tadi kena bawa angin, kemudian pecah, kemudian jatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman paku yang baru. Fungsi spora sebenarnya adalah sebagai alat persebaran seperti biji, namun secara anatomi dan evolusi, biji dan spora adalah hal yang berbeda. Biji dan spora adalah hal yang berbeda. Kalau tumbuhan yang lain yang menggunakan biji, maka perkembangbiakan itu melalui biji. Nah, kalau tumbuhan paku, dia berkembang biak dengan sel, yaitu sporagium yang menempel pada belakang daun tadi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun, jadi menempel pada daun ya. Tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara spora adalah jamur, ada ganggang, dan suplir. Jadi bukan hanya paku ya anak-anak. Jadi tumbuhan lain juga seperti jamur, ada ganggang, dan suplir. Mari kita lihat gambarnya. Nah, spora ini ada tumbuhan paku, ada lumut, dan ada jamur. Jadi spora itu terdapat pada tumbuhan paku, lumut, ada juga jamur. Nanti kita lihat ada gambar ganggang. Nah, ini adalah gambar ganggang tumbuhan spora. Nah, anak boleh perhatikan ya. Jadi kalau melihat ada tumbuhan seperti ini, kalian dapat mengerti bahwa tumbuhan ini berkembang biak secara spora. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya tumbuh-tumbuhan ini kok banyak sekali ya di hutan ya? Nah, atau di lingkungan sekitar kita, padahal kita tidak pernah menanamnya.
Nah, itulah perkembangbiakan secara spora. Jadi ketika sporagium itu pecah, tertiup angin, kemudian jatuh ke tanah, disitulah tumbuhan baru akan tumbuh. Nah, ini yang boleh kita pahami ya tentang tumbuhan paku yang berkembang biak dengan spora. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lewat pembelajaran meeting nanti ya. Kita dalam pengerjaan tugas, nanti kita akan bertemu dalam meeting sebentar, nanti akan diumumkan oleh Miss, madamnya untuk kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.